kasih Pak Zulhasbi Lubis yang sudah hadir pada kesempatan kali ini dalam wawancara sejarah lisan terkait mengenai sejarah dan perkembangan pesantren Ramadan di Kota Padang. Adapun pertanyaan yang ingin kami ajukan pada kesempatan kali ini, yang pertama, bagaimana atau apa ide awal diadakannya pesantren Ramadan di Padang pertama kali, Pak? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ide awal pesantren Ramadan itu sebenarnya untuk membawa anak lebih dekat ke masjid, lebih cinta dengan suasana di masjid. Maka selama 11 bulan hampir berada di ruang sekolah, di lingkungan sekolah, difokuskanlah untuk Ramadan itu, suasana itu digeser, diarahkan fokus di masjid. Jadi tidak hanya di ruang kelas, tidak hanya di ruang labor, tapi juga bisa di ruang tempat kita beribadah. Kita bisa menikmati suasana belajar, kita bisa banyak mengambil hikmah, karena ujung-ujungnya sebenarnya adalah belajar beribadah dan berbuat kebaikan. Jadi anak yang sebelumnya tidak saling kenal, tidak antar sekolah, tidak satu tempat di satu ruangan, berbeda asal sekolahnya, bisa disatukan di masjid. Ini waktu itu di 2024 yang terlihat suasana keakrabannya itu terjalin. Karena walaupun dia satu komplek, sebelumnya tidak pernah saling kenal. Walaupun dia kadang berdekatan rumah, tapi tidak pernah ketemu. Ketemulah di masjid lingkungannya. Pemicu banyaknya tawuran di Kota Padang itu karena dia tidak saling kenal. Maka dia menganggap orang lain itu musuhnya, padahal rupanya tetangga sebelah. Dia anggapnya itu lawan beratnya, padahal itu adalah orang yang satu komplek dengan dia. Jadi ketika dibawa suasana ini, suasana beribadah, suasana tenang di masjid, suasananya saling kenal mengenal antar orang-orang terdekat di lingkungan terdekat, timbullah suasana yang lebih dekat batin di tengah siswa itu ditimbang hanya antar sekolah yang selama 3 tahun di SMP atau di SMA ketika itu mereka bahkan tidak mendapatkan suasana setenang dan sedamai itu awal-awalnya. Kemudian bagaimana inovasi pemerintah Kota Padang untuk membuat kegiatan pesantren Ramadan itu menjadi lebih bagus setiap tahunnya, dan inovasi itu memperkuat dan menghasilkan pesantren Ramadan itu berhasil dengan baik gitu. Ya, kita melibatkan perguruan tinggi, paling tidak ada 3 perguruan tinggi yang kita libatkan di tiap pesantren Ramadan tiap tahunnya. Pertama itu adalah Balitbang UIN, Badan Penelitian dan Pengembangan di Universitas Islam Negeri Mambonjol. Ini misalnya dari koordinatornya itu. Sudah itu kita libatkan dari UNP, tokoh-tokoh pendidikan dari UNP kita ajak rembuk. Sudah itu kita bawa yang dari UNAN, kita bawa dari Nenek Mama, kita bawa dari MUI, kita bawa dari DMI, kita bawa dari Ormas, Muhammadiyah. Lebih banyak kita libatkan itu untuk merancang tiap tahun itu kita siapkan bahan ajarnya, kita siapkan kurikulum selama Ramadan itu hasil dari rembuk bersama perguruan tinggi, tokoh masyarakat dan ormas. Jadi tiap tahun tidak akan sama materinya, itu kita terus. Dulu kita tuntaskan khusus Asmaul Husna, itu 3 tahun. Tahun pertama 33 Asmaul Husna itu,
tahun kedua 33 lagi, tahun ketiga 33 lagi, 3 tahun sudah tuntas. Sudah itu kita tuntaskan adat Basandi Sara. Kedekatannya, filosofi di Minangkabau kita rangkul dengan mata pelajaran anak-anak itu. Makanya ada sumbang dua baleh. Ini tuntas lagi. Kemudian lanjut dengan adat sopan santun. Jadi ada perubahan terus setiap tahun yang dicoba dikembangkan oleh tim yang ahli di bidang pendidikan dan pemerhati pendidikan. Biasanya kita rembukkan dulu, kita rapatkan dulu, kita musyawarahkan terlebih dahulu tiap tahun. Itu tahun depan kita juga belum undang, nanti kita siapkan lagi di bulan besok, insya Allah sudah kita rampungkan lagi. Yang terakhir Pak, apa dampak yang paling terasa atau dampak positif dari kegiatan ini untuk anak-anak yang sudah ikut dalam kegiatan pesantren Ramadan ini? Kita sebenarnya dari dulu falsafah kita kan dari surau kembali ke surau. Jadi kalau hanya sekedar membangun masjid, kita tidak terlalu butuh banyak orang. Bangun masjid itu sekarang hanya butuh satu orang, satu keluarga, selesai masjid-masjid bagus. Tapi yang paling berat itu adalah membangun generasi yang akan cinta dengan masjid, generasi yang gemar untuk beribadah dan beraktivitas di masjid. Kalau masjid-masjid kita bagus tapi kosong, masjid-masjid kita bagus tapi tidak ada isinya, rasanya banyak hal yang sia-sia. Sementara tiap bulan sekarang ada penambahan masjid baru di Kota Padang, ada penambahan musola baru. Jadi tiap bulan itu bisa sampai 4 masjid bertambah. Jadi Kota Padang tidak akan berkurang jumlah masjidnya, tapi jumlahnya akan bertambah rapat. Kita coba hitung-hitung. Menurut data, Jawa Barat itu termasuk yang paling rapat masjidnya. Bisa sampai kalkulasinya itu untuk 250 meter. Nah, Kota Padang di atas itu sekarang sedikit. Kita masih antara 1 sampai 500 meter. Tapi ini secara globalnya ya. Kalau faktanya kita ketemu bahkan yang sebelah jalan saja. Ada yang sebelah dinding saja lah dekat-dekatan. Nah, karena itu ketika diambil rata-ratanya, Kota Padang itu masih di peringkat 3 nasional untuk jarak ke masjid. Yang paling kita ingin bina itu adalah bagaimana masjid-masjid ini tetap ramai. Maka program lanjutan sekarang yang mulai disinergikan dengan pesantren Ramadan adalah Semar Surau. Kalau Ramadan itu fokus 1 bulan, Semar Surau fokus 11 bulan berikutnya. Itu sekarang yang sedang dijalankan dan kita tahu sekarang Semar Surau sudah masuk bulan kedua uji cobanya. Nanti kita akan evaluasi tiap bulan anak-anak yang seluruh ikut di pesantren Ramadan itu bisa bukan hanya subuh di masjid tapi juga 5 waktunya di masjid. Aktivitasnya juga di masjid. Dan belajarnya juga akan banyak di masjid karena masjid-masjid kita tahun ini akan kita banyak pasang wifi dan ruang digitalnya. Mungkin untuk wawancaranya kita cukupkan dulu Pak. Terima kasih Bapak sudah menyediakan waktu untuk memberikan informasi terkait sejarah pesantren modern di Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.